family gitu kan. Oke, di sini sebenarnya seperti silsilah ya, seperti relasi yang sebelumnya. Oke, ada ya ada orang tua gitu kan, kakek nenek ini gitu menikah punya 2 anak gitu kan. Nah anak-anaknya punya anak lagi gitu kan, berarti udah punya cucu. Oke, di sini ada relasi apa aja berarti? Iya, kamu bisa tentuin pertama ada relasi anak dari, kita ambil yang simple-simple aja, anak dari yang mana? Nih, misalnya baju ungu, ungu aja kita bilang. Sama yang baju biru, yang baju biru. Oke, ini kan anaknya ya, berarti ini anaknya nih, anaknya. Kita bilang aja himpunan AA gitu kan, anaknya. Terus habis itu dia merupakan anak dari ya mama atau ibu yang bajunya merah. Oh iya, bajunya merah nih. Oke, dia merupakan anak dari mem, anak dari baju merah. Nah, oke, itu satu. Tapi kalau dibalik boleh nggak? Boleh, tapi relasinya jadi apa? Nih, misalnya ibu. Nah, si ibunya nih yang bajunya merah. Berarti kita kasih nama relasinya apa? Ibu dari. Nah, beda ya. Beda nama relasinya loh. Ibu dari. Ibu dari yang bajunya ungu dan biru. Oh, anak yang bajunya ungu dan bajunya biru. Ini ibu dari. Oke. Terus berarti gimana? Si merah, iya, ibu dari yang bajunya ungu dan bajunya biru. Nah, di sini ada ibunya lain loh. Ada ibu lain juga yang bajunya biru. Ada nggak anaknya di sini nih, yang bajunya ungu atau bajunya biru? Nggak ada ya, ya anaknya bajunya merah gitu kan. Oke, kalau di sini baru dikasih merah, baru dia bisa ada. Nah, baru ada di sini. Oke. Nah, kalau di sini ternyata ada anak tadi yang bajunya merah. Ibunya ada nggak yang bajunya biru? Nggak ada kan? Tapi kalau ibu yang baju biru kita tulis di sini biru, nah di sini saya biru, baru dia ternyata memang si baju merah ini anak dari yang si ibu baju biru. Nah kalau si nenek kita misalnya kita bilang abu-abu, abu-abu. Nah ada nggak di sini? Ini kan kita kasih keterangan ungu, ini kita kasih keterangan biru si anak, ini kita kasih keterangan merah anaknya ya. Anak merah AM deh, nah biar bedain dikit. Oh anak merah AM, ini ibu merah AM aja. Ini ibu biru B boleh. Ini nenek, kita bilang tetap ya dia seorang ibu kan A. Oh ternyata di sini nggak ada ya. Si M, si U sama si B, ya kan? Si AM di sini AM nih, U sama si B itu bukan anak dari si A alias si nenek, tapi merupakan cucu. Berarti nggak bisa dipasangin gitu kan? Oke. Nah, ternyata dari sini aja bisa terbentuk beberapa relasi. Hubungan kan ada 2 relasi nih kita lihat ada 2 hubungan tapi sebenarnya bertolak belakang kelihatan ya kebalikannya gitu bertolak belakang. Terus apa yang bedain di sini kita mau bedain apa? Iya kita mau tahu dia dua-duanya relasi tapi ternyata salah satunya adalah fungsi. Ya, oke. Oh, fungsi apa tuh, Mem? Fungsi. Nah, lihat di sini. Permasalahannya kita lihat ternyata kalau misalnya anak gitu ya, kita anak, kita pasti hanya punya satu ibu kandung. Nih, kita hanya pasti punya satu ibu kandung. Nah, anak itu pasti hanya punya satu ibu kandung. Gak mungkin kita bisa punya ibu kandung yang lain gitu kan. Pasti dari satu rahim. Sedangkan ibu bisa punya beberapa anak. Tentu dong. Di sini nih, ibu bisa punya beberapa anak. Wah, ibu bisa beberapa anak. Berarti bisa bercabang. Oke, nah saat dia bercabang, bisa punya beberapa anak bercabang. Ini dinamakan hanya relasi bukan fungsi. Oke, jadi fungsi itu syaratnya harus memasangkan tepat satu daerah asal ya, gitu kan, terhadap iya kodomennya nih daerah kawannya itu baru fungsi. Jadi fungsi pasti relasi nggak? Iya, pasti relasi kan tadi sama-sama relasi yaitu bisa jadi relasi anak dari ataupun relasi ibu dari kan berarti sama-sama relasi jadi fungsi itu pasti relasi fungsi itu adalah relasi tapi relasi belum tentu fungsi gitu ya. Jadi relasi itu pasti fungsi gitu mau dibagi jawaban. Bukan, sorry. Fungsi itu pasti relasi gitu kan. Tapi relasi belum tentu fungsi gitu ya. Oke. Jadi fungsi itu pasti relasi. Sedangkan relasi belum tentu fungsi. Kenapa? Karena kalau fungsi itu syaratnya hanya boleh membentangkan satu gitu kan tepat satu nih nggak boleh bercabang nggak boleh selingkuh maksudnya oh hatinya nggak boleh mendua gitu kan cuma satu gitu ya oh iya cuma satu nggak boleh bercabang ya cuma satu gitu ya kalau mendua jadi selingkuh gitu kan oke dan di sini ya juga nggak boleh jomblo nggak boleh jomblo nih maksudnya nih oke di sini misalnya ada ibunya si ini ibu ya anggapnya nenek ini kan ibu si A nah itu kan dan dia nggak masalah nih bisa jadi relasi juga kan oke nah kalau di sini nggak boleh nih ada A nya gini nih nggak boleh nih oke atau anaknya misalnya anaknya apa B gitu yang ibu yang atau merah yang ini atau apa bisa hitam tiba-tiba terus nggak punya ibu di sini nggak bisa jadi dia nggak boleh jomblo juga nih oke berarti dari daerah asalnya harus punya tepat satu A
wanita gitu ya. Satu pasangan gitu ya, satu pasangan. Ya apa sih Mem? Ini kan tadi kelihatan ya, anak cuma punya satu gitu kan yang Bandung, sedangkan ibu bisa punya beberapa anak. Apalagi ya? Nah ini seperti ini, ulang tahun ya. Anggap aja ceritanya keempat anak ini sama-sama ulang tahun. Yang ke satu enggak ya, ini masih kecil. Anggap aja yang bulan satu, oh, oke mereka sama-sama ulang tahun pada bulan Januari. Nah, Januari. Ada siapa nih ceritanya? Ada Mawar, sebut aja dia Mawar ya kan, sebut aja dia Mawar gitu. Oke, ini sebut berarti ceweknya Melati temennya gitu ya, Mawar Melati. Terus ini Bintang lah, kita sebut Bintang. Kalau Bintang ada matahari, hari lah ya kita bilang. Nah, oke, dia punya sama-sama ulang tahun pada bulan Januari. Sama-sama ulang tahun pada bulan Januari. Nah, gitu kan. Berarti berulang tahun. Nah, itu relasinya tuh. Berulang tahun di bulan Januari. Ini fungsi bukan? Ya, gitu ya. Kenapa? Dia nggak bercabang. Walaupun semuanya sama-sama ulang tahun di bulan Januari, tapi yang penting dari daerah asalnya itu tidak bercabang. Berarti benar. Ini fungsi, gitu kan. Terus kalau Januarinya dipecah, Mem. Misalnya tadi si Mawar, si Melati, kita anggap sama-sama ulang tahunnya eh, di Januari, tapi tanggal 8, Mem. 8 Januari, oke. Terus kalau Bintang, 11 Januari aja. 11 Januari bertemu gitu kan. Nah, si Hari 22 Januari. Nah, misalnya kita. Oke, ini dia relasi juga. Iya, tentu dong ya. Yaitu berulang tahun. Nah, apakah dia fungsi? Apakah dia fungsi juga? Gimana? Apakah dia fungsi juga? Yes, tentu dia fungsi juga gitu kan. Tadi aja kalau Januari ya 1 bulan aja dia sudah terfungsi, apalagi ini. Yang penting adalah tidak bercabang. Oh, jadi itu daerah asalnya itu yang tidak boleh bercabang, nggak boleh selingkuh, nggak boleh jomblo juga gitu kan bahasanya. Oke, ini dia sebuah fungsi. Nah, sekarang fungsi itu bisa apa lagi sih? Dalam bentuk apa? Kalau ini kan diagram panah ya, ya. Kalau mau dibikin diagram kartesius bisa tentu sama ya. Intinya dia tidak boleh bercabang. Oke. Berarti yang bercabang itu yang gimana? Yang tadi ya. Kalau misalnya di sini dia sama-sama ada 3 lah. Tapi di sini si A ketemu juga sama si B. Nah, ini bercabang. Nih di sininya nih bercabang, berarti dia bukan fungsi ya. Oke. Sedangkan kalau ini dia adalah fungsi yang tidak bercabang. Terus kalau jomblo, nah jomblo juga ya. Misalnya dia nggak bercabang nih, dia nggak bercabang. Oke, dia punya pasangan satu-satu tepat. Tapi yang ini nggak punya pasangan, sedih, jomblo. Ya kan tadi selingkuh ini jomblo, nggak boleh juga, ya kan? Berarti dia bukan fungsi juga. Nah, oke. Jadi udah bisa ya bedain antara fungsi dan relasi. Oke, sekarang ada apa lagi? Notasi fungsi. Apa ya maksudnya? Notasi fungsi, notasi fungsi. Atau biasanya orang suka juga bilang rumus fungsi. Boleh juga bilangnya gitu ya. Formulah fungsi, rumus fungsi, notasi fungsi. Maksudnya gimana sih? Tadi kita ambil aja dalam bentuk diagram panah lagi ya, biar gampang. Oke, misalnya ada fungsi. Nah, kalau misalnya tadi ini kan bentuknya dengan panah. Kalau bentuknya diagram kartesius, berarti ada dari x gitu kan terhadap y. Oke. Kalau fungsi kayak tadi ya, si x-nya itu harus tepat satu. Oke, terhadap y. Misalnya di sini tepat satu. Di sini yang kedua boleh nggak satu? Boleh. Yang ketiga boleh nggak yang lain? Boleh. Oke. Terus boleh nggak di sini ada juga? Boleh. Oke. Jadi kalau dia fungsi, kalau di diagram kartesius nih, diagram kartesius bisa dia lurus gitu kan? Oke, nggak masalah. Atau dia mau bikin tanda V juga boleh. Mau dia bikin seperti apa nih ya? Hmm, kurva, kurva. Nah, gitu ya. Itu juga boleh. Kenapa? Kita lihat caranya adalah kamu tarik garis. Kuncinya dia tarik garis lurus. Tarik garis apa? Lurus. Lurusnya kemana? Secara vertikal ya, secara vertikal ke atas ke bawah. Oke, dia hanya boleh memotong tepat di satu titik. Artinya, X-nya itu cuma benar-benar satu. Nih, oke di sini boleh juga satu. Tuh ya, satu sama kan? Nah, bayangkan kalau misalnya kita balik bentuk kurvanya. Ini, boleh dong. Kita tarik garis lurus. Dia ternyata memotongnya dua. Nah, kalau dia memotong di dua tempat, itu berarti dia bukan fungsi. Jadi fungsi itu harus memotong X tepat di satu titik. Ya udah tadi makanya dia cuma punya tepat satu pasangan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kamu bikin garisnya titik-titik biasa tadi misalnya satu ketemu satu, oke. Tapi satu ketemu dua, nah ini nggak boleh. Kenapa?
Kan jadi dua nih kalau kamu tarik garis. Nggak boleh, berarti sama. Ini bukan fungsi. Jadi fungsi itu kuncinya adalah tepat. Satu, iya pasangan. Good. Oke. Nah sekarang berarti kan ini X, ini Y. Berarti si X gitu kan. Tepat punya satu pasangan si Y. Ini namakan fungsi. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita pindahin aja ke cut. Sini lah ya tadi ya. Kecilin. Oke lah. Nah, sudah. Oke, sekarang gimana ya bikin notasi fungsi? Dikatakan notasi fungsi kalau si fungsi ini memetakan. Jadi kalimatnya saya nama lainnya fungsi itu adalah pemetaan. Jadi, oh fungsi itu nama lainnya apa ya, Mem? Ternyata nama lainnya adalah pemetaan. Itu dia memetakan tepat gitu kan. Si fungsi memetakan tepat si X gitu ke Y. Nah, jadi bisa gini. Jadi memetakan tepat si X ke Y. Fungsinya berarti gimana ya, Mam ya? Ini bisa juga dibentuk jadi f, x sama dengan y. Nah, itu yang sering kalian dengarkan. Oh, jadi sebenarnya ini. Jadi memetakan tepat si x ke y. Aduh, Mem, yang konkret dong. Aku botak lu begini. Oke, sekarang kita bikin y-nya dalam x misalnya. Y-nya Mem ganti nih. Misalnya nggak simpel aja lah. 2x plus 1. Oke, berarti di sini 2x plus 1. Tulisnya gimana ya? Oke, biar gampang. Y udah tuh ya. Oh, bentuknya. Ini Mem ganti jadi 2x plus 1. Berarti dia memetakan tepat ke si Y kan tadi. Y itu 2x plus 1. Ini misalnya kita bilang juga 2x plus 1. Terus, artinya gimana? Salin aja. Si X itu adalah 1. Ambil simpel-simpel. Berarti 1, dia memetakan tepat. 2x plus 1. Berarti si X-nya ini kamu ganti dengan 1. Untuk dapat si fx-nya. Oh, X-nya itu kamu ganti dengan 1. X-nya ini ganti dengan 1 ya, Mem. Oke, kita ganti ya. Berarti F1. Jadi yang dihitung ada F1. X-nya itu kita ganti dengan 1. Berarti di sini 2, gitu kan. Tetap ini ya. 2 ini ya. Dikali 1. Si X-nya itu diganti dengan 1. Oke, tambah 1. Nah, gitu. Jadi berapa dia? 2 tambah 1 ya 3 gitu ya. Oh, jadi di sini 3. Oh, berarti memetakan fungsinya. Kalau si X ke 2X plus 1, berarti fx sama 2X plus 1. Kalau X-nya 1, saat X-nya 1, saat daerah asalnya 1, itu berarti iya hasilnya, daerah hasilnya atau range-nya 3. Nah, seperti itu lebih kurang. Oh, itu namanya berarti memetakan. Pemetaan gitu ya. Nah, sekarang bisa nggak kalau misalnya soalnya dikembangin, Mem? Oke, ini aku udah paham. Misalnya aku mau kembangin, Mem. Misalnya tadi aku punya apa tadi? Fx-nya berapa? Tadi 2x plus 1 ya. Sekarang masalahnya adalah ditanya adalah peta, Mem. Peta dari 0 deh. 0. Oke, peta dari 0. Atau nanti negatif, Mem. Misalnya peta dari min 2. Kalau tadi kan si 1 ketemunya sama si 3 gitu ya. Nah, gitu ya. Sekarang kalau si fungsi fx sama dengan 2x plus 1, terus saya tanya petanya. Kan dia memetakan nih. Berarti gimana? Memetakan peta dari 0. Berarti 0 ya di sini. Jangan sampai kebalik. Nih, 0-nya itu daerah asalnya. Jadi peta dari 0, berarti sebenarnya adalah yang tanya, iya, F0 gitu. Oke, ini petanya nih. Di sini kan memetakan. Berarti di sini petanya. Oke, F0. Seperti tadi, X-nya kamu ganti 0. Udah bisa dong. Berarti 2 kali 0. Betul. Tambah 1. Jadinya 1. Nah, gitu ya. Oke, nih 1. Berarti 0 ketemunya lagi sama 1. Tuh, ya kan? Jadi dia pasti punya tepat cuma satu pasangan. Oke, di sini kalau min 2, sama ya. Berarti coba kamu masukin nanti. F-nya min 2. Oke. F-nya min 2. Berarti 2 kali min 2. Nah, tambah 1. Min 4 tambah 1. Min 3. Oke, min 3. Ini min 2. Nah, oke, dia tepat punya satu pasangan. Di sini bisa ada angka lain. Di sini ada angka lain berapa? 0 ya, nggak apa-apa. Berarti ya, nggak masalah. Dia jomblo nggak apa-apa. Terus nanti kalau double, ya nggak masalah juga. Berarti kalau itu fungsi kuadrat. Ini fungsi linear. Hmm, terus, Mem, berarti gimana ya? Ini tadi langsung bentuk ini. Kalau sebenarnya kalau aku nggak mau pakai ini awalnya tuh sebenarnya apa ya? Nah ini dia. X itu kan variabel. X itu adalah variabel. X itu ada variabel. Di mana ada apa? Koefisien. Misalnya A. Terus ada konstanta. Misalnya B. Jadi rumus umumnya. Jadi sebenarnya kita bisa bilangnya formula ya. Cuma kalau di rumus fungsi biar kamu nggak bingung, kita bilang aja rumus umum fungsinya atau notasi fungsinya. Si F di mana X memetakan terhadap Y gitu ya.
terhadap Y itu kamu bisa ubah. Kamu bisa ubah. Dan jadi misalnya di sini si X dipetakan terhadap AX plus B. Oh, jadi bentuk umum dari fungsi itu adalah fx AX plus B. Oke. Min boleh nggak, Mem? Ya boleh aja, ini kan cuma bentuk umum. Cus. Nah, mantul ya. Oke. Sekarang berarti gimana ya? Kalau aku mau balik, Mem. Aku mau balik nih ceritanya. Aku bilang ceritanya di sini ada 0. Kira-kira aku bisa tahu nggak ya di sini nih asalnya daerahnya berapa ya? Bisa nggak? Berarti hasilnya petanya gitu adalah 0. Hasil bayangannya adalah 0. Berarti ini artinya fx-nya yang sama dengan 0. Nah, jadi kamu harus hati-hati beda ini. Oh, ini artinya fx-nya sama dengan 0 ya, Mem ya? 0. Oke. Terus berarti gimana ya, Mem? Supaya tahu hasilnya awalnya ini si x itu berapa? Kan ini dipetakan nih. Iya, yang kamu ganti. Fx-nya apa sih? 2x plus 1. Ya udah 2x plus 1 sama dengan 0. Berarti pakailah jabarnya. 2x sama dengan min 1, x sama dengan min setengah. Nah, Mem nggak terlalu ulus aljabar di sini ya nanti. Tinggal kamu pahami lagi, ulang lagi. Kalau masih belum. Ini berarti x-nya min setengah. Oh, oke. Berarti sebenarnya ini min setengah. Ketemunya sama 0. Nah gitu ya, Mem ya. Oke, coba lagi. Misalnya berapa? 2 deh. Di sini si M lah. M ketemu sama 2. Berarti gimana? Iya, si 2 ini itu kan hasil petanya atau fungsinya gitu kan. Itu adalah fx-nya sama dengan 2 atau bayangannya gitu kan. Oke. Fx-nya 2 gitu kan. Karena di sini M bukan fx kita bilangnya, berarti fm aja langsung. Karena M kan ketemunya 2, fm-nya 2. Maka berapakah M-nya? Gimana? Berarti iya, bikin fm-nya 2. Fx-nya tadi apa sih? Fx adalah 2x plus 1. Kalau kamu masih agak ragu, kamu boleh coret dulu di luar. Berarti fm itu apa ya, Mem? Seperti tadi, x-nya itu diganti dengan m. Oh, berarti x ini aku ganti dengan m nanti, Mem. Di sini m. Berarti di sini tetap 2. 2 kali m ya 2m plus 1. Oh, berarti sebenarnya sama ya. Nah, tinggal kamu ganti. Jadilah di sini 2m plus 1 sama dengan 2. Berarti 2m sama dengan berapa nih? 1. Berarti m-nya sama dengan setengah. Nah, dapat nih m-nya setengah berarti. Oke, berarti jika kita simpulkan tadi ya relasi udah pasti sorry fungsi udah pasti relasi, tapi relasi belum tentu fungsi. Maksudnya apa? Nih, fungsi sudah pasti merupakan relasi kalau dia tepat gitu kan, memetakan satu gitu ya, satu apa anggotanya nih dari daerah asalnya. Ini kita bilang apa? Domain yang kena ini namanya apa? Range ya kan. Kalau yang nggak kena semuanya namanya codomain. Nah, masih ingat dong. Oke, itu berarti dia adalah fungsi tepat satu. Mem, boleh nggak kalau misalnya ininya um, aku ketemu yang tempat yang sama nih, Mem. Nih, berarti misalnya di sini aku punya angka 1, 2, 3, ketemunya sama A, B, C, D. Berarti ketemunya sama A sama C. C-nya double. Boleh nggak, Mem? Itu dia fungsi. Iya, tepat ya sama ya. Kenapa? Nih, yang terpenting adalah ya di domainnya, daerah asalnya tidak bercabang tadi, enggak selingkuh, terus juga enggak jomblo. Jadi nggak boleh nih tiba-tiba di sini ada 4 gitu, terus sampai pasangan sedih, dia nggak bisa, dia bukan fungsi gitu ya. Oke, jadi fungsi itu harus punya tepat satu. Oke, itu fungsi. Berarti kalau yang bukan fungsi, ya tadi dia bercabang. Nih, terus dia jomblo. Nih misalnya. Oke, terus apa? Hmm, ini nggak masalah kalau yang sini bercabang ya. Oke, yang penting dia nggak boleh bercabang. Tidak boleh bercabang, tidak boleh selingkuh bahasanya, gitu kan? Dan tidak boleh jomblo. Jomblo. Nah, berarti itu namanya bukan fungsi. Oke? Aku paham nih, mantul. Ya kan? Dalam bentuk diagram panah. Kalau dalam bentuk himpunan berurutan gimana, Mem? Sama. Berarti yang domainnya nggak bercabang. Berarti dia nggak double nih di depannya. Lihat nih. Satu ketemunya A, dua ketemunya C, nggak masalah. Tiga ketemunya C, nggak masalah. Yang penting ini berbeda. Satu, dua, tiga. Nah, jadi kalau pasangan berurutan kelihatan banget nih yang domainnya gitu, daerah asalnya beda semua punya pasangannya. Nah, ini jadi beda. Tuh. Jelas ya? Kelihatan ya bedanya. Oke, berarti kalau di sini juga sama ya. Beda punya pasangannya. Misalnya tadi satu, nih cuma satu. Terus misalnya apa? Ini boleh punyanya cuma satu juga. Nah, terus habis itu
Ini kan gini ya tadi ya, nggak usah kasih titik kalau nggak dia nggak bingung. Nah, oke. Terus di sini satu juga. Nah, itu nggak masalah. Jadi di sini yang berusaha nggak masalah. Kenapa? Pas ditarik gitu kan, pas ditarik bisa V, bisa apa tuh namanya? Kurva gitu kan. Bisa garis lurus. Pas ditarik gitu kan, harus sejajar sumbu Y gitu kan. Vertikal, dia hanya tepat memotong satu gitu kan. Satu tadi balik lagi. Satu, satu, satu. Ah, udah paham nih memang berarti tentang fungsi. Dan satu lagi tadi tentang notasi fungsi, ya kan? Notasi fungsi di mana dia berarti memetakan. Nih kata kuncinya memetakan si X ke Y. Berarti di sini hasilnya. Hasilnya itu petanya, bayangannya, range-nya gitu kan. Oke, itu adalah si Y-nya. Kalau peta dari berarti darinya itu si X-nya. Nih, dari sini gitu kan. Dari sini hasilnya ke sini, petanya ini. Oke, udah ya. Mantul. Oke, sukses.